Dalam pertempuran jarak dekat, ini bukan hanya tentang kekuatan. Penguasa kota gurun tiba-tiba mengeluarkan dua tombak pendek dari punggungnya, dan sosoknya yang menjulang tinggi, berdiri setinggi 10 triliun kilometer, bergabung menjadi angin liar. Dalam sekejap, dia menyerang langsung ke arah Luo Feng. Angin menderu, dan dalam sekejap, sosok penguasa kota gurun muncul di sekitar Luo Feng, dengan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Luo Feng berdiri dengan tenang, mengamati pemandangan itu dengan dingin. Dentup, dentuman, bunyi gedebuk. Tombak pendek menghantam tubuh Luo Feng, dan segera, cairan hitam mencoba mengikat tombak. Namun, kekuatan luar biasa penguasa kota gurun menyulitkan cairan hitam untuk menahannya. Bahkan tidak ada setetes darah. Penguasa kota gurun terkejut. Teknik kultivasi tubuh macam apa yang dia gunakan? Tiba-tiba, pisau merah darah muncul di tangan Luo Feng. Blood Shadow Blade sekarang memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan, dengan potensi untuk tumbuh menjadi God King Ultimate Weapon. Berat dan tajam yang tak tertandingi, Luo Feng tiba-tiba mengayunkannya ke penguasa kota gurun, yang mengangkat dua tombak pendeknya untuk memblokir serangan. Boom! Tabrakan senjata besar mereka mengirim gelombang kejut ke segala arah, menyapu miliaran kilometer. Bentuk-bentuk kolosal mereka bergerak dengan kekuatan untuk menghancurkan kota-kota, dan satu langkah dapat meratakan kota metropolitan besar manapun. Kekacauan membuat puncak pembudidaya alam kekacauan menonton dari kejauhan gemetar ketakutan. Kesenjangan antara transenden kekacauan dan mereka yang berada di puncak alam kekacauan sangat besar. Sementara pembudidaya puncak ini dapat dengan mudah menghancurkan kota, kekuatan mereka tidak signifikan dibandingkan dengan dua raksasa sebelum mereka. Baik Luo Feng dan Wasteland City Lord berhenti, mengetahui bahwa mereka tidak bisa dengan mudah mengalahkan satu sama lain. Bintang Roh, suara penguasa kota gurun menggelegar seperti guntur, kekuatannya dekat denganmu, tetapi kamu harus mengerti bahwa dalam pertempuran untuk bunga roh darah ini, saingan terbesarmu adalah Luo He. Spirit Star mengangguk setuju. Mereka berdua, penguasa kota gurun dan bintang roh, berada di antara jajaran bawah transenden kekacauan. Namun, dalam kontes untuk bunga roh darah, kehebatan Spirit Star Saint dalam manipulasi spasial memberinya keuntungan yang berbeda. Bahkan sekarang, penguasa kota gurun tidak dapat mendeteksi kehadiran bintang roh. Luo He, apakah menurutmu ini akan memblokir bunga roh darah? Suara dingin tiba-tiba bergema. Mendesah. Bayangan abu-abu muncul di dalam api bunga roh darah, tampaknya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang berapi-api, dengan tenang mengamati sekeliling. Luo He, kekuatanmu tidak dapat sepenuhnya menyegel bunga roh darah. Suara bintang roh terdengar saat cairan putih yang mengelilingi bunga roh darah hancur seketika. Kemudian seluruh wilayah di mana cairan putih menyelimuti bunga roh darah tiba-tiba pecah, menyebabkan cairan menyebar. Bahkan teknik White Abyss tidak bisa menghentikannya, gumam Luo Feng, merasakan ketajaman kekuatan Spirit Star. Tubuh Luo He unik, jauh lebih luar biasa daripada bintang roh atau penguasa kota gurun. Kemampuannya untuk menembus ruang dan mematahkan pertahanan tak tertandingi. Luo He benar-benar tangguh, komentar bayangan abu-abu, berdiri di permukaan bunga roh darah, tertawa. Luo Feng, penguasa kota gurun, dan yang lainnya sama-sama fokus pada bayangan abu-abu ini, yang juga dikenal sebagai orang suci bintang roh. Meskipun kekuatan tempurnya tidak lebih unggul dari mereka, penguasaannya atas space primordial Dao membuatnya sangat terampil dalam rebut bunga roh darah, dan teknik klonnya hanya menambah kemampuannya. Seorang murid kekaisaran dari klan naga, dan yang sangat kuat pada saat itu, penguasa jurang bergumam dari kejauhan. Aku harus menjauh dan mencoba mengambil satu bunga jika aku bisa. Di antara Chaos Transcendence yang hadir, Abyss Governor adalah yang terbaik dalam menjebak dan memenjarakan musuh. Namun, tubuh Luo Feng dan penguasa kota gurun terlalu kuat untuk ditangkap. Di sisi lain, jika seseorang seperti Spirit Star Saint tertangkap, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tentu saja, Spirit Star Saint selalu bisa menghancurkan klon dan membuat yang baru, membuatnya merepotkan untuk menghadapinya. Aku hanya akan melakukan yang terbaik, pikir Gubernur Abyss, lebih memilih untuk tidak mempertaruhkan nyawanya untuk bunga roh darah. Luo Feng, menatap bunga roh darah, merasakan sakit kepala. Di antara para pesaing ada dua makhluk kuat, penguasa kota gurun dan orang suci bintang roh. Meskipun Spirit Star sedikit lebih lemah, penguasaan ruang angkasanya membuatnya sangat sulit dipahami. Dan kemudian ada Gubernur Abyss,
bersembunyi di bayang-bayang, menunggu kesempatan. Bunga roh darah, yang dibentuk oleh kekuatan alam, memiliki inti padat, lapisan tengah cair, dan lapisan dalam api merah menyala. Raja Dewa kuno dari kerajaan kuno Yan Feng telah lama menyiapkan formasi di inti bunga roh darah, memungkinkannya untuk terus menyerap kekuatan alam semesta dan menghasilkan lebih banyak bunga roh darah. Tanah berharga benua asal, yang secara alami menghasilkan sumber daya langka, semuanya berada di bawah kendali seseorang. Tempat-tempat ini memiliki formasi yang didirikan untuk melindungi dan memelihara mereka, dan sementara pembudidaya yang kuat dapat memperebutkan sumber daya, menghancurkan tanah itu sendiri dilarang. Baik Yan Feng dan Thunder Ancient Kingdom akan menghukum keras siapapun yang melanggar aturan ini. Semakin banyak yang bisa kita ambil, semakin baik. Luo Feng mengirimkan sungai perak yang luas, teknik transformasi galaksi. Sungai perak yang luas menyebar di sekitar bunga roh darah. Jika ada bunga roh darah yang terbang ke sungai perak ini, itu akan menjebak mereka, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Melihat ini, ekspresi penguasa kota gurun bergeser saat dia meningkatkan tekanan pada domain wastelannya. Boom! Kedua kekuatan bertabrakan, dengan teknik transformasi galaksi terbukti sedikit lebih kuat dari domain wastelan. Metode Luo Feng menggunakan teknik seperti domain untuk merebut bunga roh darah sangat brilian. Teknik transformasi galaksi, dengan sifatnya yang luas dan fleksibel, sangat cocok untuk kontrol jarak jauh. Apakah orang itu memiliki langkah lain? Penguasa kota gurun berpikir, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Domain wastelannya mencakup segalanya, sempurna untuk meraih harta karun. Namun, teknik transformasi galaksi sedikit lebih kuat dan menekan wilayahnya. Teknik domain Luo Hi cukup luar biasa, bayangan abu-abu itu tertawa dari atas bunga roh darah. Dengan itu, galaksi tampak membeku, membuat pergerakan sulit bagi Luo Feng. Apa? Luo Feng mengerutkan kening saat dia merasakan ruang di sekitarnya mengeras, menahan teknik transformasi galaksinya. Meskipun dia masih bisa bergerak, kecepatannya berkurang menjadi hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Jangan pedulikan aku, bayangan abu-abu itu terkekeh. Teknik domainmu terlalu bagus, jadi aku harus menekannya sedikit. Baiklah, baiklah, jawab Luo Feng, memperhatikan bayangan abu-abu. Pada saat itu, letusan besar api cair dimuntahkan dari bunga roh darah, membawa serta 10 bunga roh darah. Garis-garis cahaya menebas langit, memotong dua bagian ruang yang luas. Bagian-bagian ruang ini, masing-masing membawa beberapa bunga roh darah, tersapu. Teknik galaksi Luo Feng sangat luas dan dekat dengan bunga roh darah, jadi dia segera bergerak untuk merebut beberapa. Namun, ruang di sekitarnya menjadi lebih terbatas, dan gerakannya melambat secara dramatis. Sialan, Luo Feng mengutuk. Penguasa kota gurun, Luo Feng, dan bintang roh semuanya bergerak. Angin penguasa kota gurun melolong saat dia merebut dua bunga roh darah, Sen bintang roh berteleportasi dan meraih dua lagi. Dan meskipun teknik galaksi Luo Feng menyelimuti area tersebut, dia hanya berhasil mengamankan dua bunga. Bahkan Gubernur Abis, bersembunyi di bayang-bayang, memanfaatkan kekacauan untuk mengumpulkan satu bunga roh darah dengan penjara kegelapannya. Spirit Star Saint, gumam Luo Feng, menyadari bahwa manipulasi ruang angkasa Spirit Star kemungkinan telah menggandakan bunga roh darahnya sendiri. Spirit Star Saint tersenyum sebagai balasan. Spirit Star Saint, Luo Feng mentransmisikan secara telepati, apakah kamu menargetkanku sendirian? Jika kamu berhenti menghalangiku, aku akan memberimu 8 bunga roh darah di letusan berikutnya. Haha. Dalam kontes untuk bunga roh darah, ini semua tentang keterampilan. Saint bintang roh menyeringai. Luo Feng tahu bahwa Spirit Star Saint tidak memilihnya. Kendala spasial yang telah disiapkan oleh Spirit Star Saint memengaruhi teknik galaksi Luo Feng dan domain gurun tuan kota gurun secara merata. Baiklah, mari kita bersaing dengan adil, jawab Luo Feng, melirik Spirit Star Saint sebelum tidak berkata apa-apa lagi. Waktu berlalu. Dalam gelombang letusan itu, yang berlangsung selama sekitar 8 hari, Spirit Star Saint mengambil total 25 bunga roh darah. Penguasa kota Wastelan, dengan Wastelan domain yang mencakup segalanya, mengamankan 12 bunga. Luo Feng, meskipun memiliki keunggulan teknik galaksi, hanya berhasil mengumpulkan 9 bunga karena gangguan spasial Spirit Star Saint. Gubernur Abis, yang telah menunggu kesempatan, menyambar 3 bunga. Apakah Spirit Star Saint secara khusus menargetkan Luo Hi? Mereka sepertinya tidak memiliki dendam. Manipulasi ruang angkasa Spirit Star Saint memengaruhi Luo Hi dan penguasa kota gurun. Jika dia tidak menghalangi Luo Hi,
Luo He bisa mengumpulkan beberapa bunga roh darah lagi. Hal yang sama berlaku untuk penguasa kota gurun. Spirit Star Saint mungkin telah menjadi musuh Luo He kali ini. Lalu apa? Teknik Clone Spirit Star membuatnya menyakitkan untuk dihadapi, bahkan untuk Chaos Transcendence. Bahkan di antara Raja Dewa, banyak dari mereka telah menguasai teknik clone, membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Pembangkit tenaga listrik puncak Chaos Realm yang telah menonton kontes dari jauh mulai mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka pergi. Setelah menyaksikan putaran pertama kompetisi, mereka telah menyerah pada harapan untuk merebut bunga roh darah. Hahaha. Penguasa kota gurun berdiri di atas bunga roh darah, suaranya menggelegar di seluruh negeri. Aku telah mengambil 12 bunga roh darah. Jika ada yang ingin membelinya, harga awalnya masing-masing adalah 100 miliar pasir alam semesta. Penawar tertinggi menang. Bintang Roh, Luo Feng, Gubernur Abis, dan pembangkit tenaga listrik alam kekacauan puncak yang pergi semuanya mendengar pengumuman tersebut. 100 miliar pasir alam semesta per bunga? Itu gila. Bahkan Spirit Star Saint, yang terkaya di antara mereka, menganggap harganya tidak masuk akal. Penguasa kota gurun memandangi sosok yang jauh dengan sabar menunggu. 1 bunga roh darah untuk 100 miliar pasir alam semesta? Tidak ada yang akan menyetujui itu, kata Gubernur Abis sambil tersenyum. Aku akan membeli beberapa dengan harga 10 miliar pasir alam semesta masing-masing, terdengar suara dari jauh, seorang pembudidaya puncak alam kekacauan berbicara. Penguasa kota gurun tampak kecewa. Harganya terlalu tinggi, dan bahkan Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Tugas bunga roh darah adalah bagian dari kontes yang lebih besar antara 7 Marquises dari faksi Kaisar Zhou. Para Marquises sering menghabiskan sumber daya mereka, jadi mampu menghabiskan ratusan miliar pasir alam semesta sudah mengesankan. Bahkan jika seseorang membeli 3 atau 5 bunga, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Bagaimanapun, Luo He telah mengamankan 25 bunga di babak pertama. Para transenden kekacauan yang membantu dalam tugas ini diundang oleh para Marquise, tetapi pada akhirnya, para Marquise sendiri yang membayar harganya. Chaos Transcendence, dengan akumulasi harta mereka yang besar, jauh melampaui Marquises dalam kekayaan, tetapi mereka tidak akan menghabiskan kekayaan mereka sendiri untuk tugas orang lain. Tokoh-tokoh seperti Luo Feng, Spirit Star, dan Gubernur Abis membantu karena persahabatan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Penguasa kota gurun, melihat kurangnya minat, menurunkan harganya sedikit. Saya akan menguranginya menjadi masing-masing 80 miliar pasir alam semesta. Namun, tidak ada yang bergerak. Masing-masing 60 miliar pasir alam semesta, itu harga terendah, katanya, suaranya berubah muram. Setelah menunggu lama, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Sepertinya beberapa orang mengenali nilainya. Jika ada yang ingin membeli, tunggu babak kontes berikutnya. Dengan itu, penguasa kota gurun berubah menjadi embusan angin dan menghilang, membuat para penonton, termasuk Luo Feng dan Gubernur Abis, sedikit terkejut. Apakah dia menjualnya? Untuk Marquis mana? Mungkinkah itu penjualan palsu? Dia tidak bisa berpura-pura. Bunga roh darah harus diserahkan ke kota Chu dalam waktu 10 hari, atau mereka akan berubah menjadi bunga racun roh darah. Dia akan menyimpannya jika mereka tidak menjual. Para transenden kekacauan dan pembudidaya puncak alam kekacauan yang hadir berspekulasi sebelum mereka juga mulai pergi. Saat Luo Feng pergi, dia melirik Spirit Star Saint. HMPH. Spirit Star Saint menyeringai saat dia kembali menatap Luo Feng. Apa bedanya jika dia tidak menargetkanku? Di kedalaman benua asal, sebagian besar makhluk kuno mengikuti aturan. Mereka tidak ingin membuat musuh yang tidak perlu karena banyak dari mereka memiliki tanggung jawab dan koneksi. Hanya ketika datang ke peluang besar, mereka bertindak sembrono. Spirit Star Saint bukanlah orang yang bertindak sembrono, meskipun ada pelanggar yang jauh lebih buruk di benua asal. Spirit Star Saint mungkin lebih kejam dan licik daripada kebanyakan, tetapi dia tidak terlibat dalam pembantaian yang meluas. Reputasinya, meskipun menakutkan, tidak mendekati makhluk yang cocok seperti leluhur alam salju atau penguasa bangsa Si, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan dewa. Setelah bintang roh darah menyelesaikan satu letusan, akan ada penantian lama sebelum letusan berikutnya. Setiap putaran letusan bisa memakan waktu hingga 1 era, dan biasanya hanya ada 2 atau 3 gelombang per era. Luo Feng tiba di kediaman Chuyu.
Luohi, avatar kekuatan ilahi Chuyu menyapanya, tubuh sejatiku saat ini sedang menangani tugas. Tugas tingkat surga ini memiliki 8 subtugas, dan bunga roh darah hanyalah salah satunya. Tugas pribadimu bahkan lebih penting, kata Luo Feng, mengeluarkan 4 bunga roh darah. Bintang roh darah baru saja menyelesaikan gelombang pertamanya, dan saya mendapatkan 4 bunga roh darah ini. Kudengar Gubernur Abis hanya mendapat 3, Yu Fei mengangguk, setelah menerima informasi terperinci. Lagi pula, dengan beberapa transenden kekacauan yang terlibat dan banyak pembudidaya alam kekacauan puncak yang menonton, berita itu menyebar dengan cepat ke paviliun angin api. Orang suci bintang roh ini aneh, komentar Luo Feng. Meskipun kami sudah saling kenal sejak lama, kali ini dia hanya menargetkan saya. Marquis Chuyu, apakah Anda dan dia memiliki dendam? Tidak ada sama sekali, Yu Fei menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja menjadi Marquis. Sebelum itu, Anda hanyalah Tuhan sejati abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki dendam dengan Chaos Transcendent? Luo Feng mengangguk sedikit. Jika tidak ada dendam, maka masalahnya jelas saya. Luohi, lakukan yang terbaik dalam tugas bunga roh darah, tetapi tidak perlu memaksanya, Chuyu tertawa. Saya yang termuda di antara para markuise, terobosan baru-baru ini. Bahkan jika peringkat saya lebih rendah, itu bukan masalah besar. Luo Feng meliriknya. Tidak peduli apa, saya akan memberikan yang terbaik dalam subtugas pribadi saya. Tentu saja, Chuyu mengangguk. Baiklah, aku akan pergi, kata Luo Feng, berbalik untuk pergi. Setelah mengambil tugas bunga roh darah, dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Temperamen Luohi. Chuyu memikirkan kembali waktunya di kota Huyang, di mana dia telah melihat kesetiaan dan pentingnya Luo Feng terhadap persahabatan. Menjadikan Luohi tamu pribadi pertama saya adalah keputusan terbaik saya, Chuyu merenung, merasa beruntung. Setelah meninggalkan kediaman Chuyu, Luo Feng membeli laporan terperinci tentang Spirit Star Saint dari paviliun tersembunyi di paviliun Flamewin. Saat bepergian kembali, Luo Feng mempelajari laporan itu. Kami tidak pernah saling mengenal, namun dia menargetkanku seperti ini, Luo Feng merenung. Dia curiga pasti ada alasan untuk permusuhan itu, karena Chaos Transcendence jarang membuat musuh tanpa alasan. Teknik klon Spirit Star Saint. Luo Feng membaca laporan itu, merasa sedikit pusing. Teknik klon Spirit Star Saint memungkinkannya memiliki 2 klon yang hancur dan 1 klon yang kuat. Setiap klon, termasuk tubuh dan jiwa ilahinya, dapat beroperasi pada kondisi puncak. Teknik klonnya lebih menguntungkan daripada teknik, bentuk kehidupan 4 kesengsaraan, saya, pikir Luo Feng. Meskipun keduanya adalah teknik cloning, keduanya sangat berbeda. Jalur, esensi kehidupan, Luo Feng dalam bentuk kehidupan 4 kesengsaraan dapat memisahkan bagian dari kekuatan ilahinya untuk membentuk klon. Bahkan jika dia membuat ratusan atau ribuan klon, itu tidak akan sulit. Namun, kekuatan gabungan dari semua klonnya hanya akan sama dengan kekuatan bentuk lengkapnya, dan setiap klon akan melemahkan aslinya. Teknik klon Life Essence tidak mempertahankan kekuatan keseluruhan secara keseluruhan, tanpa kerugian, Luo Feng merenung. Tapi teknik klon Spirit Star menciptakan klon tambahan yang terbentuk sepenuhnya yang tidak mengurangi kekuatan aslinya. Seolah-olah kekuatan ilahinya telah berlipat ganda, dan jiwanya juga meningkat. Selain klon yang hancur, dia bahkan memiliki 1 klon yang kuat. Luo Feng menghela nafas. Dia masih puas dengan kemampuannya, karena sangat sedikit jalur dalam tingkat tertinggi hukum primordial yang memungkinkan pembuatan klon. Dari apa yang diketahui Luo Feng, hanya jalur primordial waktu dan jalur primordial luar angkasa yang melampaui jalur esensi kehidupan dalam teknik klon. Klon Time Primordial Path, menurut legenda, dapat ada secara terpisah di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekuatan mereka misterius dan sangat besar. Jalur primordial luar angkasa memungkinkan seseorang untuk menembus batas-batas kandang. Memiliki beberapa klon yang dapat digunakan, seperti 2 klon Spirit Star Saint, hanyalah awal dari apa yang bisa dicapai. Bintang roh ditempatkan di kota perbatasan, kota Xiangjie, jadi salah satu klonnya yang hancur pasti ada di sana, pikir Luo Feng. Orang yang berpartisipasi dalam tugas bunga roh darah harus menjadi klon lain yang hancur dan yang lebih kuat. Semakin banyak Luo Feng belajar tentang bintang roh, semakin dia menyadari betapa sulitnya menghadapinya.
Luo Feng memiliki pelayan dan 2 murid, namun dia tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka. Banyak muridnya telah meninggal sebelumnya, tetapi bagi Luo Feng, kultivasi adalah hal yang paling penting, dan yang lainnya adalah hal sekunder. Sementara itu, penguasa kota gurun tiba di hutan yang gelap. Siapa sangka, tidak ada satupun bunga roh darah yang terjual. Penguasa kota Wastelan menghela nafas. Kamu memang mengatakan kamu bersedia menjual semuanya masing-masing seharga 80 miliar pasir alam semesta, tapi itu masih harga tinggi, kata sosok yang terbentuk dari kekuatan dunia yang berkumpul, tersenyum saat melihat penguasa kota Wastelan. Penguasa kota gurun mengangguk, mengeluarkan 12 bunga roh darah yang telah dia kumpulkan. Ambil, dia menyerahkan semuanya. Seperti biasa, selama periode tugas, tidak peduli berapa banyak bunga roh darah yang kamu kumpulkan, semuanya dihargai masing-masing 80 miliar pasir alam semesta, kata sosok hantu itu sambil tersenyum. Penguasa kota Wasteland awalnya tidak diundang untuk berpartisipasi dalam kontes, dan sementara dia menolak untuk menjual bunga roh darah satu persatu dengan harga yang melambung, dia bersedia menjualnya masing-masing seharga 80 miliar pasir ke sosok misterius ini. Penguasa kota gurun telah mencoba menjualnya ke publik tetapi tidak menemukan pembeli. Para markuises dari kerajaan kuno Yan Feng terlalu pelit, gumam penguasa kota gurun, frustrasi karena tidak ada dari mereka yang membeli bunganya. Kamu lebih dari murah hati, sosok hantu itu terkekeh sebelum menghilang tanpa jejak. Menyaksikan adegan itu terungkap, penguasa kota gurun berpikir dalam hati, orang tua itu, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Kembali ke guanya di dekat bintang roh darah. Avatar kekuatan ilahi Luo Feng terus bermeditasi, selalu waspada terhadap gerakan apapun dari bintang roh darah, sementara tubuh aslinya tetap berada di dalam menara bintang, pelatihan. Bentuk 8 dalam 1 sulit dipahami pada levelku saat ini, gumam Luo Feng saat dia mempelajari disintegrasi partikel dalam bentuk dunia 8 dalam 1 dan 10 arah, merenungkan hukum yang terungkap. Meskipun telah mencapai puncak alam kekacauan di jalur esensi kehidupan dan tubuh kehidupan, Luo Feng menemukan bahwa untuk maju lebih jauh, dia harus menerobos ke tingkat Raja Dewa. Meskipun dia memiliki sumber daya berharga seperti tubuh kumbang skala emas dan bahan bentuk kehidupan tingkat kekacauan sempurna lainnya sebagai referensi, dia masih menghadapi banyak tantangan. Bersaing untuk bunga roh darah telah mengungkapkan banyak kekuatan saya, Luo Feng mengakui. Dalam hal kekuatan murni, Desertland City Lord setara denganku, tetapi Spirit Star Saint jelas telah melampaui aku dalam banyak teknik. Aku bahkan tidak tahu di mana tubuh aslinya, namun dia bisa membuat gerakan begitu cepat. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, aku masih tidak mendapatkan bunga sebanyak itu di babak ke-7, Luo Feng tersenyum sedikit, mengeluarkan sebuah kotak batu. Di dalamnya ada 4 buah merah muda. Di level Chaos Realm, saya berencana untuk mengkonsumsi 7 buah kristal primordial. Sekarang adalah momen penting. Luo Feng mengeluarkan salah satu buah dan menutup kotak batu itu. Dengan pelatihannya di kemacetan dan tugas temannya pada tahap kritis, Luo Feng memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Ini saatnya, pikirnya, menggigit buahnya. Buah keras itu pecah di mulutnya saat dia mengunyah, menelannya sedikit demi sedikit. Dia bisa merasakan energinya menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan menyentuh jiwanya, membuat semangatnya lebih jernih dan mempercepat pikirannya.